Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saat Nggak boleh ini dipindah, kesempatan ini kita harus kita akan situ terus. mendengarkan ya, atau menyaksikan atau apa? Sembarang Bapak, Ya, menyayangi. mengambil. Saya akan menampilkan. Saya, Bapak Ibu sekalian, hari ini ada pemaparan terkait budaya positif. Ini merupakan aksi nyata Forum 1.4 calon gubernur penggerak atas nama Ibu Hikmah Wati SPD GR. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini juga hal yang penting yang perlu sama-sama kita satu kata, satu tindakan terkait budaya positif ini. Nggak kelihatan tulisannya Pak. Langsung saja kepada pemateri kita yang terhormat, Ibu Hikmawati, saya persilakan. Terima kasih Bapak Abdul Basit. Yang terhormat Bapak Ibu, energi positif harus dijaga. Negativitas harus disingkirkan. Mari kita diskusi, tukar pikiran agar sekolah kita semakin nyaman. Tepuk tangan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu, untuk sekian kalinya di sekolah kita ada diseminasi budaya positif. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di samping saya dan di hadapan saya sudah matang dengan materi budaya positif ini, karena dari guru penggerak angkatan 4, angkatan 7, kemudian angkatan 10 itu sudah mendiseminasikan materi ini. Tapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu izinkan saya untuk mendokumentasikan bagaimana saya belajar mendiseminasikan materi budaya positif yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Ya. Pak Armi, tidak kelihatan pesertanya. Ya, Bapak Ibu, sekedar informasi, kegiatan ini saya dokumentasikan. Jadi konsep inti budaya positif itu terbagi atas 7 poin utama. Jadi poin yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Saya izin berdiri Bu ya, supaya bagus di video. Ya. Baik, jadi konsep inti budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada 7 poin pembahasan. Ya. Jadi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, seperti yang kita ketahui semuanya, ya kita sudah berkeliling merdeka ini selama kita sudah masuk ke tahun ketiga. Jadi paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta ini belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian poin yang kedua itu terkait dengan disiplin. Ya, kita sudah tahu bahwa disiplin itu merupakan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi definisi disiplin itu adalah menggali potensi untuk mencapai sebuah tujuan dari apa yang dia hargai. Ya, tetapi makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itu sebagian besar pemahaman disiplin di sebagian besar orang. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan.
Ya, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah banyak versi, tapi sesuai yang kita selalu agung-agungkan nilai kebajikan itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi. Serta memiliki motivasi intrinsik ya dalam perubahan perilakunya. Ya, yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Ya. Ada 3 teorinya. Teori yang pertama, ya, manusia itu berperilaku karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau dia ingin menghindari hukuman. Nah, ini disebut dengan motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ini juga merupakan suatu motivasi mengapa seseorang itu berperilaku seperti itu. Ini juga masih termasuk dalam kategori motivasi eksternal. Nah, yang ketiga itu adalah tujuan melakukan sesuatu itu karena dia mau menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau dengan motivasi ini sudah termasuk dalam kategori motivasi internal. Motivasi internal inilah tujuan dari disiplin positif. Ya, jadi sesuai dengan istilah merdeka dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang mendefinisikan kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin untuk sesuatu yang merdeka. Jadi memotivasi diri kita untuk mencapai nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya poin keempat. Jadi tadi ada 7 poin, kita sudah masuk ke poin keempat. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini pasti sudah dihafal mati juga Bapak Ibu guru. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, makanan, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu contohnya kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya itu adalah rasa diterima di lingkungannya, kemudian dipedulikan, kemudian berbagi, bisa bekerja sama, dan menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Jadi ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Jadi kebebasan di sini maksudnya mandiri, pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebutuhan yang kelima itu adalah kesenangan. Jadi manusia juga itu butuh kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa itu termasuk juga dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi bisa saja di dalam kelas kita itu peserta ini memiliki perilaku yang macam-macam. Ya, kita tidak jangan terlalu cepat menjudge siswa ini tidak menarik mengikuti suatu mata pelajaran karena mungkin cara kita yang kurang menarik atau suasana kelas yang kurang nyaman. Bisa saja dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari 5 item ini. Bisa saja anak itu diam-diam karena lapar, bukan karena cara kita membawakan materi itu kurang menarik. Oke. Nah, contohnya, misalkan ada perilaku siswa, dia menjatuhkan teman saat temannya itu sedang berjalan di lorong sekolah. Ya, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi oleh siswa tersebut adalah rasa senang, ya, karena berlindung dari hanya bercanda. Ya, jadi siswa tersebut itu bisa saja dia kebutuhan akan kesenangan itu belum terpenuhi, jadi disalurkan dengan cara mengganggu temannya. Jadi hal yang bisa kita lakukan kepada siswa itu dengan menanyakan, apakah ada cara untuk memenuhi senang tanpa harus menyakiti orang lain? Ya. Jadi contoh yang selanjutnya adalah misalkan ada perilaku siswa yang mengganggu kelas,
Ya, kebutuhan yang mungkin baru saja penuhi itu adalah kebebasan. Pertanyaan yang bisa diajukan kepada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan itu tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Ya, jadi tujuan pertanyaan ini adalah untuk menguatkan nilai-nilai kebajikan yang dianut di dalam kelas maupun sekolah. Nah, ini juga paling sering sekali kita dengar. Ya, 5 posisi kontrol restitusi. Ya, jadi kita ini guru posisinya bisa saja sebagai penghukum, bisa saja pembuat merasa bersalah, bisa saja menjadi teman dengan siswa, kemudian bisa saja sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya, tapi saya yakin guru SMA 2 itu adalah sebagai manajer semua. Jadi perbedaannya tidak terbaca Bapak Ibu ya, kecil sekali. Ya, biar saya bacakan. Jadi untuk posisi kontrol guru itu, ya penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu motivasinya dia menghindari hukuman. Jadi tadi ada 3 teori motivasi. Jadi kalau kita sebagai guru penghukum atau pembuat rasa bersalah, berarti kita memberikan siswa itu motivasi eksternal, ya, untuk menghindari hukuman. Kemudian posisi teman dan pemantau, ya, posisi teman dan pemantau itu motivasinya motivasi yang kedua tadi, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ya, kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai manajer. Ya, jadi kalau guru sudah menjadi seorang manajer bagi siswanya, berarti dia sudah mampu membangkitkan motivasi intrinsik kepada siswanya, yaitu menghargai diri sendiri. Ya, item-itemnya itu, ya, lanjut ya contohnya. Contoh kasus, misalnya kasus ini Adi terlambat hadir di sekolah. Ya, Adi terlambat hadir di sekolah. Kalau guru sebagai penghukum, dia berkata seperti ini: terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Awas ya kamu. Saya juga kadang seperti ini kepada anak-anak saya, ya, yang beberapa kali sering terlambat. Ya, kata-kata ini bisa juga keluar dari mulut saya. Ya, ternyata posisi itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kalau untuk guru yang membuat rasa bersalah, apa yang dikatakan gurunya? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ya, ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi kalimatnya ini ya menunjukkan untuk guru pembuat rasa bersalah, dan ini juga pernah saya lakukan kepada peserta didik saya. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah ini untuk level SMA ini sepertinya paling banyak atau mungkin siswa juga senang kalau gurunya dianggap sebagai teman. Ya, jadi kalau posisi sebagai teman, guru itu berkata, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Ini, ya, sambil senyum-senyum. Ya, saya juga seperti ini sebagai teman. Ya, Pak Asul lebih Pak Asul ya. Makanya Pak Asul kayaknya disenangi sama siswanya. Ya, selanjutnya posisi sebagai pemantau. Ya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Ya, terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi kalau untuk pemantau ini dia selalu mengaitkan dengan aturan-aturan yang ada di kelas atau kesepakatan yang ada di kelas. Dia mengingatkan selalu. Jadi setiap ada perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa itu dikaitkan dengan kesepakatan yang telah disusun di kelas. Pemantau ya. Oke, yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Ya, jadi kalau sebagai manajer itu
dia sudah menerapkan konsep restitusi di dalamnya dalam penanganan perilaku negatif peserta didik. Jadi contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Ya, baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Jadi sebagai manajer itu memfasilitasi peserta didik untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas ini pembelajaran di kelas sudah berjalan sebulan lebih. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah menyusun keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, nah karena untuk mendukung motivasi intrinsik, ya kita mengembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena kalau misalkan tadi di motivasi-motivasi yang pertama itu ada sebagai, kalau kita pakai aturan berarti ada hukuman. Nah itu lari ke motivasi eksternal. Jadi kalau keyakinan ini misalkan untuk membangkitkan motivasi intrinsik peserta didik. Ya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun keyakinan kelas. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah bisa berangkat dari peraturan. Ya, jadi contohnya peraturan itu biasanya tidak boleh ribut Bu, tidak boleh keluar masuk kelas. Itu semua rata-rata kata-kata negatif. Ya, jadi contohnya saya ambil untuk teman. Ya, langkah kedua itu adalah mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Jadi, kalimat positif dari tidak mengganggu teman itu bisa sopan dalam berinteraksi. Ya, kemudian menyarikan peraturan menjadi keyakinan. Jadi untuk peraturan itu keyakinan apa yang ada di dalamnya. Misalnya untuk sopan dalam berinteraksi berarti keyakinannya itu kita saling menghargai satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, contohnya untuk saling menghargai itu adalah mendengarkan ketika teman berpendapat atau tidak menertawainya. Nah, selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi setelah menyusun keyakinan kelas, kita bisa berdialog dengan peserta didik bagaimana setiap warga kelas, siswa maupun guru itu berperilaku dalam hal menjalankan keyakinan kelas itu. Nah, selanjutnya adalah meninjau ulang keyakinan yang sudah dibuat dari waktu ke waktu. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya itu di tiap pertemuan bisa saja berubah. Ya, kondisional. Jadi kalau misalkan ada yang perlu diubah, bisa diubah Bapak Ibu. Kalau saya kemarin pengalaman menyusun keyakinan kelas itu di kelas 10, di kelas 11, jadi ada beberapa peserta yang baru saya ajar, saya mengikuti langkah-langkah ini. Jadi berangkat dari peraturan yang harus kita patuhi selama kita belajar di kelas. Tetapi yang berbeda itu di kelas 12, karena yang kelas 12 itu sudah saya ajar di kelas 11, kemudian saya ajar lagi di kelas 12. Yang saya lakukan itu adalah poin ke-6 langsung. Jadi langsung meninjau ulang keyakinan yang sudah kita buat dari waktu ke waktu. Jadi poin-poin keyakinan kelas itu yang sudah ada itu direfleksikan. Ya, apakah masih dipakai atau ada perubahan? Atau adakah Bapak Ibu yang punya trik-trik atau cara menyusun keyakinan kelas di kelasnya kemarin yang lebih variatif, yang lebih fun? Ada tidak Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Kalau di kelas saya Bu, penyusunan keyakinan kesepakatan kelas ada keyakinan kelas. Saya pakai metode yang pakai post-it. Jadi negasi post-it masing-masing peserta didik menuliskan apa-apa yang selesai menjadi keyakinan kelas. Kemudian nanti ditempelkan apa-apa. Setelah ada apa-apa, jadi kita proporkan sesuai dengan ketika ada yang sama
pilihlah mana yang bisa dijadikan keyakinan kelas, lalu disepakati dan ditanda bersama seperti itu. Aplaus dulu Bapak Ibu untuk Ibu RT. Terima kasih Ibu RT kata-katanya ya luar biasa. Ya yang saya lewatkan tadi itu adalah tanda tangan warga kelas. Jadi di akhir di kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu ya harus ditandatangani oleh seluruh warga kelas, wali kelas dengan siswa. Jadi terima kasih tipsnya Bu Erni, atau ada Bapak Ibu yang lain yang memberikan inspirasi penyusunan keyakinan kesepakatan kelas. Ya, saya yakin Bapak Ibu alumni guru penggerak ini sangat handal dalam hal menyusun ini. Oke, tidak ada. Oke, saya lanjut. Nah, segitiga restitusi, ya poin ke-7. Ya, segitiga restitusi. Jadi restitusi itu apa? Restitusi itu merupakan suatu pendekatan yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi seperti itu sebuah pendekatan. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan tapi bukan memaksa, kemudian restitusi diri adalah cara terbaik, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, segitiga restitusi itu terbagi atas 3. Jadi yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam hal penanganan peserta didik, ya di awal itu kita perlu menstabilkan identitas. Ya bisa dengan memberikan pernyataan kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Pada tindakan yang salah ini contoh kalimat yang bisa diberikan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, untuk yang terakhir ya itu menanyakan keyakinan. Jadi di akhir dari restitusi itu guru itu menanyakan apa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kemudian boleh juga dengan memberikan kalimat kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi seperti itu segitiga restitusi. Ya, untuk simulasi restitusi ya akan dicontohkan oleh teman kita Pak Markus. Ya, silakan Pak Markus untuk role play segitiga restitusi dengan siswa saya. Siapa Pak Asrul ya? Ya. Oke, silakan maju ke depan Bapak. Sigit, bagus Sigit. Ya, Pak Asrul silakan. Saya belum hukum Asrul. Jadi ceritanya adalah Asrul ini dia kedapatan sama guru piket. Merokok. Makan di kantin sambil lempar-lempar makanan sama temannya. Oh ya, ada temannya. Kemudian ya ditahu lah dia kasusnya Pak Asrul ini sama wali kelasnya Pak Markus. Jadi ya Pak Markus sebagai sang ahli restitusi di sekolah kita ini ya akan berestitusi jika kita menemukan siswa seperti Asrul. Silakan Pak. Nakal memang itu. Ayo nakal memang itu anak.
Datang ke sini. Apa? Pak Guru yang baik, tarik gimana? Oh gini. Oh tidak bisa lah. Kayaknya kamu Cinglang tiga deh. ini tadi dia. Tadi Bapak dapat laporan dari guru piket, kemudian dia memantau di kantin. Coba, dia dapat sempat ada masalah dengan kasur dan coba ceritakan masalah itu. Tadi Pak di kantin ada makanan kan Is, sama Aksa. nggak sok imut di orang. Terus nak kena guru Pak. Apanya nak kena? Pak kalian kita nak kena itu makanan. Kalau Aksa ini kita makan kamu. Jangan bergerak. Saya lempar tadi Pak. Karena besar nih Pak. Pada saat kalian melakukan itu, bagaimana? Apa yang sudah kalian lakukan? Ya, senang juga Pak. Harus itu pakai cara lain. Cuma sekarang kita Bapak panggil kemana-mana bukan untuk menjelaskan masalah. Kita mencari solusi dari masalah yang kalian hadapi. Kira-kira kalau menurut kalian solusinya gimana? Kan sekarang sudah ada ibu guru yang merasa sakit hati karena dia sudah kena lemparan. Enggak, masih di mulutku. Di sini kita mencari tahu solusinya gimana. Kira-kira bagusnya gimana? Coba itu kan kita selama ini sudah bikin keyakinan jelas, toh? Kira-kira keyakinan jelas yang mana yang akan selama ini? Anu Pak, saling menghargai. Saling menghargai. Kalau diusulkan dulu kelas apa lagi keyakinan kelas yang kita bikin dulu? Jangan lupa Pak, tidak pernah masuk di kelas. Apa? Ya, saling menolong. Betul. Oke, jadi Bapak bagian kemarin kalian itu bukan untuk memberi hukuman, tapi kita sama-sama mencari solusi. Kira-kira bagaimana proses supaya keadaan ini menjadi netral kembali? Kita besok coba usulkan suatu saran bagaimana kita bisa netral kembali keadaan ini. Apa yang kalian lakukan? Pak Ramli itu nak kena tadi bagaimana kalau Pak. saya panggil apa? Iya minta maaf Pak, minta maaf. Bagaimana kalau saya panggilkan gurunya memang sekarang? Pak Ramli. Jadi ini selanjutnya Sekarang sudah ada Ibu Dapal yang kita pulangkan dia menderita selama berapa bulan, selama berapa dia menderita, dia kena lemparan, dia juga malah sakit. Saya mampu bawa ini pergi ke sudah. Ya Bu, sama Bu, saya juga minta maaf Bu atas kenapa di kantin. Ya, bisa nyatakan tak juara aja. yang banyak bilang tadi kita. Terima kasih Pak Markus, Pak Asrul, Pak Aksan, Bu Dharma sebagai model dalam penerapan restitusi
Jadi yang pertama itu adalah penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Itu adalah miskonsepsi. Kenapa? Karena ya ini penjelasannya. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Ya, dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid untuk pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, nah ini saya ambil karena berkaitan dengan sebenarnya beberapa kasus di sekolah kita. Jadi semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif itu diselesaikan dengan restitusi. Itu miskonsepsi. Ya, penjelasannya bagaimana? Itu yang pertama, segitiga restitusi itu merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Nah, pendekatan ini mendekatkan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Ya, sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah mendekatkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun, jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun tidak efektif, nah ini, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Ya, jadi berikut penjelasannya. Saya ambil satu penjelasan saja. Yang pertama, segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat, seperti kekerasan fisik atau vandalisme, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Dan saya yakin di kesiswaan di sekolah kita itu sudah melakukan yang terbaik untuk permasalahan pelanggaran disiplin positif yang ada di sekolah kita. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia. Tunggu dulu Pak, ada bantuku Pak. Kalau sudah tersediakan. Ya, murid ramai seperti pasar. Asik. Sulit diatur, kadangkala. Cakep. Guru itu sabar luar biasa. Cakep. Menghadapi semua dengan lapang dada. Iya. Ada sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada sekolah mantap gurunya. Itulah dia SMA 2. Bapak Ibu sekalian, ini materi sudah berulang kali mungkin kita dengar, ya. Saya sendiri sudah berapa kali mengikuti pelatihannya. Cuma terkadang memang yang namanya manusia ini tidak konsisten dalam apa yang sudah kita pahami dan kita pelajari. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Hikmah ini saya kira mendengarkan kita kembali tentang pentingnya budaya positif ini dalam penyelesaian masalah-masalah yang mungkin ada di sekolah kita. Jadi bagaimana menghadirkan, sebenarnya kalau menurut saya ini bagaimana menghadirkan motivasi internal atau intrinsik itu ke dalam diri siswa kita. Jadi mereka sadar bukan karena faktor dorongan dari luar, tetapi sadar karena itu didorong oleh keinginan diri sendiri. Ini yang harus kita hadirkan kepada setiap siswa kita, sehingga kemudian kita bisa membangun sekolah ini itu lebih baik pada masa yang akan datang.
Oh iya bisa foto di situ. Warnanya itu terlalu hijau ini. Ya, yang penting kita ke kontennya dulu ya. Nah, coba yang lain perhatikan, bisa disimpan dulu handphonenya nah ya. Saya harap kalian aktif dan ya supportif ya, tidak melakukan hal-hal yang lain. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita di tahun sebelumnya. Ada yang mau merefleksi bagaimana pelaksanaan kesepakatan kelas kita tahun sebelumnya? Apakah ini sebelumnya sudah mendarah daging dalam dirimu atau masih ada yang merasa ada bagian yang ibu tidak jalan, yang saya tidak jalan ibu? Ada yang mau berkomentar? Hal yang belum bisa berjalan baik itu poin yang bijak dalam menggunakan handphone. Kenapa? Karena dalam pembelajaran kemarin tuh ibu itu masih banyak yang main HP di belakang. Bahkan kalau ada guru mengajar tuh bu, bodoh amat sih, malah lesehan di bawah situ main HP ibu. Oke. Ya, silakan Reza. Kan saya itu di sini waktu karena kan kuliahmu banyak sekali yang terlambat. Jadi yang terlambat tuh usahakan itu datang cepat, dan kalau memang terlambat kita isi di grup karena biar teman-temannya tahu betul terlambat atau gini kena tilang kayak gini, biar ditahu sama teman-temannya biar diizinkan. Oke. Luar biasa. Ya. Oke, dari poin pertama di mana menjaga kebersihan dan kerapian diri dan kelas. Nah, di sini dari 1 tahun kemarin sudah bagus nih caranya menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Selanjutnya berkata dan berperilaku baik. Nah, di sini pastinya saling menghargai dan berperilaku baik. Saya lihatku begitu di kemarin 1 tahun terakhir saling menghargai, berperilaku baik terhadap teman-teman. Terus disiplin waktu. Nah, mungkin saya juga introspeksi diri kak, pernah kalian terlambat. Nah, untuk teman-teman bisa mungkin ditingkatkan ke disiplinan kita untuk datang ke sekolah, karena kenapa? Di masa depan pasti akan dibutuhkan di diri kita sendiri untuk disiplin waktu. Jangan sampai 10 tahun ke depan kita masih membawa perilaku kita tidak disiplin waktu, bisa jadi kita akan menghambat masa depan kita ke depannya. Nah, untuk bijak dalam menggunakan HP. Nah, itu juga saya sering melakukannya di 1 tahun terakhir. Nah, untuk bisa mungkin kerjasama sama teman-teman untuk ketika guru menjelaskan bisa dihargai dengan cara tidak memainkan handphone Ki, karena kenapa? Susah Ki mendapat materi ketika kita main handphone sementara guru menjelaskan. Karena setahuku ketika kita ingin menerima materi dengan baik, kita melihat sesama dan mendengarkan dan melihat apa yang dijelaskan oleh guru yang di depan. Nah, selanjutnya saling menghargai dan menyayangi. Seperti tadi di poin kedua saya bilang bahwa kita sudah saling menyayangi dan menghargai, tidak saling membeda-bedakan antara agama lain dan agama lain. Nah, contohnya kan sekarang kita berdua agama di dalam kelas. Nah, kita saling menyayangi, tidak ada pendiskriminasian di dalam kelas ini. Nah, selanjutnya menjaga aset kelas. Nah, seperti yang kita lihat bahwa aset kelas kita masih sempurna begitu saja, tidak ada perusakan sama sekali. Selanjutnya apa itu bahasa Inggrisnya? Improve our servers. Apa sih Improve. Oh, selalu percaya diri. Ya, meningkatkan kemampuan diri. Meningkatkan kemampuan diri. Setahu di 1 tahun terakhir, mungkin di semester 1 kemarin di kelas 11 masih banyak sekali yang tidak percaya diri, tapi di semester 2 mulai kuliah kemampuannya di kelas ini, dimulai berbicara apa yang namanya bicara, karena ketika kita masih menahan apa yang kita tahan untuk berbicara, pasti kalau bilang nggak kenapa tidak kukeluarkan waktu di sekolah, masih kebawa kepikiran. Maka dari itu untuk di semester ini dan semester terakhir di kelas 3 semoga tambah aktif di kelas supaya tidak terlalu pusing ke depannya. Nah, sekian. Oke, luar biasa. Oke, itu yang sampaikan hasil refleksinya dan harapannya juga untuk kalian semua. Amin. Saling menyayangi dan saling menyayangi, menghargai dan menyayangi. Tidak ada yang berbeda-bedakan juga dari segi agama tadi. Ya, dari kampungnya, dari mana, tidak ada ya. Oke, nah kita
Nah, menjaga kebersihan dan kerapian diri dan kelas. Atau ada yang mau memodifikasi kalimatnya biar lebih apa namanya, lebih cocok sama kalian juga. Kalau pakai dengan barang sapu, ada istilah-istilahnya yang ini. Nah, menjaga kebersihan dan kerapian diri dalam kelas. Apa? Ada? Atau kita pakai ini saja? Pakai ini saja. Ya, menjaga kebersihan dan kerapian diri. Jangan taruh di kelas. Oh, diri dan kelas ya, maksudnya lingkungan. Diri dan lingkungan. Ya, jangan sampai cuma di kelas saja. Nanti pada saat keluar ke kantin ya, tetap bawa sama sembarangan apa itu ya. Jadi ini modifikasi. Ya, di bagian kelas. Oke, kemudian berkata dan berperilaku baik. Nah, apakah ini masih perlu? Bagaimana refleksinya di 1 tahun terakhir? Dari itu di poin itu yang poinnya itu paling kayak bisa 2/10 gitu. Oh ini berarti walau dasar caranya kalian modifikasi. Kayak penting-penting kayak hubungan nasi cuma belum saya dan lain-lain masih kayak anjir. Lebih apa lagi ya? Kita kan lagi berkata dan berperilaku baik. Atau di apa saja ya? Maksudnya lebih spesifikkan, ya? Apa ya kata-katanya? Ya, mengucapkan kata-kata yang positif, ya? Mengucapkan kata-kata yang positif. Ini baik yang kedua ya. Mengucapkan kata-kata positif. Baik kemarin sebelumnya itu ibu juga sering ingatkan ya. Cobalah beralih dari kata-kata itu menjadi kata-kata yang lain. Apakah itu diterapkan? Diterapkan? Tidak. Ya, jadi ya kalau memang merasa masih sulit, ya kita mulailah dari sekarang. Ya, supaya kita lebih memperhatikan itu. Kenapa Anda? Ya, oke. Nah, selanjutnya. Ini disiplin waktu. Nah, ini masih banyak sekali ya. Ujian juga di sini. Oh, Iqbal. Kenapa kita lambat tadi? Kenapa Deta? Lambat bangun. Ya, baik kita. Tinggal terus saja deh. Lagi kok terlambat kita. Tinggalkan itu. Ya. Selain open tiap hari ya, dan ada Deta. Tiap hari bagaimana Iqbal tiap hari? Oh, lambat ya. Aduh, berarti harus ada yang diperbaiki di rumah itu nak. Ya. Kalau tidak bisa, kalau bangun taruh juga Deta bangun. Ya. Jangan dikasih kaget nanti. Masih muda. Enggak posisinya. Nah, belajar. Siapa namanya? Ini kan banyak waktu yang ada adiknya toh. Ya, dia tiap mana yang antar adiknya, terus tidak terlambat datang ke sekolah, tanya ini, bagi dulu listrik semua. Bisa tanya apa ya? Mas listrik semua Iqbal. Kenapa dia? Go, kamu sungguh-sungguh. Ada juga adiknya. Kamu juga adiknya. Tidak ini. Kamu juga mana kan? Ada yang kecil itu corok. Coba deh. Udah kunci kamarnya. Tidak aja. Itu diminta tolong sama orang tua. Iqbal ya. Bukan bikin solusi. Tinggal minta maaf itu yang mau lakukan.
Oke, sudah? Selanjutnya. Nah, ini curhatannya tadi Marsha. Betul ini ya. Handphone ini tantangan di semua kelas, bukan cuma di kelasmu nah. Ya, tantangan di semua kelas. Ya, kalau memang tidak ada kesadaran dalam diri kita itu untuk mengendalikan diri menggunakan handphone, ya itu memang tidak bisa, susah. Ya. Kalau begini ibu yang mengajar, ya tidak ada nih, tapi kalau mata pelajaran lain nah bagaimana nih? Ya? Oleh BKN Bu. Apakah kalian pilih-pilih guru yang mau didengar? Tidak, Bu. Tidak gitu? Birli, pilih-pilih guru siapa ya? Guru yang mau didengar, siapa yang tidak? Tidak sih kan? Siapa lagi yang suka main game, Iqbal? Ah. Chris juga. Ya? Asram tidak pilih asram ini semester ini. Oh, iya. Itu nah ya. Kalimatnya apa? Kalau handphone ini, bijak dalam menggunakan handphone. Mau diganti kalimatnya atau ada yang supaya lebih bisa masuk ke dalam hati? Karena kesepakatan ini nah, ini maknanya itu lebih dalam dari sekedar aturan, ya. Lebih di atas dia posisinya di kesepakatan daripada aturan, ya. Jadi apa? Kalau bisa menggunakan handphone, menggunakan handphone seperlunya. Menggunakan handphone seperlunya, oke, di seluruh jelas. Yang lain apa lagi kalimatnya? Menggunakan handphone seperlunya. Menggunakan handphone seperlunya. Ada lagi saran yang Masalah lain? seperlunya itu pasti terdeteksi. Tidak akan menggunakan kalau nggak perlu. Ya, itu saja dulu. Seperlunya. Ya, ada lagi? Sepenuhnya. Yang lain, sarannya yang lain? Ya, ini yang suka, yang kadang tidak bisa kendalikan dirinya untuk tidak main handphone di dalam kelas, itu saranmu sebenarnya apa nak? Bagaimana seharusnya sarannya? Saya mau dengar dari yang sering, yang tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak main handphone pada saat ada guru. Sebenarnya menurutmu yang bagusnya itu supaya kamu tidak menggunakan handphone saat belajar itu apa? Izin ketika ingin menggunakan handphone. Oke, ada tulis juga soalnya Nasrullah. Yang lain ini yang biasa main game di kelas ini yang mau aku dengar suaranya. Nah, bagaimana? Dion David tidak Dion David. Tidak Ji. Hah? Bagaimana? Ya, coba nah ini supaya apa ya? Baku sayang semua gini, ya. Bagus sayang di semua, jadi perhatikan kita dari kawan teman tante guru. Ya itu sebagai salah satu bentuk pedulinya sama kamu. Ya, ada lagi. Bagaimana handphone di dalam kelas? Apa? Ada idenya nah untuk kalimatnya ini? Ketika ini menggunakan handphone, apa lagi? Menggunakan handphone seperlunya. Masih ada opsi yang lain? Kumpul HP. Saat belajar. Ya, apa lagi yang lain? Apa nak kesepakatannya? Ini ada kesepakatan berapa? Ini jangan Apa bisa? Apa nak? Ya. Apa lagi ada? Notif dari HP itu Bu yang kayak terus main HP itu ada notif dari WA bukan dari HP IG. Oh, berarti Cuma kalau tidak ada mau tanya Bu, mana ini gitu di HP-nya Bu. Jadi kayak mati kan data gitu. berarti intinya adalah yang penting pendidikan. Satu aja. Boleh. Mengaktifkan HP gitu. Ya, cuma Mengaktifkan HP lah kalau belajar. Oke, bagaimana? Ini sebenarnya musiknya ada suaranya ini yang gamers ini yang suka main game di jam pelajaran, main HP saat jam pelajaran. Bukan hanya game ya, sosmed juga itu ya kadang godaannya luar biasa. Ya, main TikTok, nah, itu sering juga. Ya, berikan sanksi ya. Kalau ibu ya, hindari itu yang namanya sanksi. Jangan sampai kita berbuat itu karena takut mendapat sanksi. Itu yang sebenarnya yang hindari. Ya.
Kalau kesepakatan itu maknanya lebih dalam sebenarnya membuat kita sadar. Ya. Oke, ada Chris. Jangan Bu. Kesaran, Bu. Begini, Bu. Bilang ke Bu, kasihkan waktu mabar 2 jam. Ya. Nah, apa bisa? Mau? Begitu kemarin di gugus gitu tuh Bu, kan banyak main game waktunya beres. Dikasih juga waktu main game. Terus itu setelah ini main game tidak boleh, nanti ada main game jangan boleh. Oh, begitu. Bagaimana? Mau juga dikasih begitu berapa jam? Jangan berapa jam, 30 menit. Ya, sebentar sih Bu. Jadi dalam ya, tapi kalau mau diterapkan itu berarti khusus di jamnya ibu ya. Ya, kalau di jamnya mata pelajaran pasti tidak mungkin. Kalau di jamnya ibu mungkin boleh. Ya. Bagaimana nak? Kayak nikmat kali itu kita main game memang kalau sebentar orang belajar. Tidak. Nikmat sekali. Atau main handphone itu. Ya apa sih paling? Berarti masih belum bisa mengendalikan diri ya menggunakan handphone ya. Jadi yang mana mau pilih? Yang izin ketika menggunakan handphone, kalau tidak izin kita bisa Senyapkan HP ketika belajar. Gitu, oke. Senyapkan HP ketika belajar. Senyapkan HP. Senyapkan HP ketika belajar. Oke. Ada bagi yang perempuan ini? Banyak sekali ya. 2, 3, mengumpulkan 4, 5. Oke. Gimana bicaranya di voting ini? Ya, jangan sampai ada jujur ya, jangan milih dua, ya. Jujur nggak ya? Oke, yang nomor 1, yang mana yang pilih nomor 1? Apa yang nomor 1? Semuanya. Kita pilih kalimatnya ya. Berapa orang? Angkat tangan. Ya, kita hitung. Ya, hitung dulu Aisyah. Hitung dulu Aisyah. Hitung Aisyah. Ya. Hitung Ki, berapa orang Aisyah? Kalau yang kedua, yang nomor 2 berapa orang? Ya, hitung lagi Aisyah. Hitung lagi. Mana Aisyah? 8. Bertiga siapa? Ibu 3 kali. Ya, tidak perlu dilanjut, sudah kelihatan ya. Yang mana yang menggunakan handphone sepenuhnya. Dalam artian jangan sampai bilang ibu perlu selesai di handphone itu ya. Berarti sadar Ki, ya. Kalau belajar itu tidak terlalu dibutuhkan di handphone kalau memang gurunya tidak dibutuhkan. Bisa ya? Yakin sama diri kita sendiri untuk bisa melakukan itu. Hargai juga gurunya. Bagaimana ini para gamers gue? Bisa ya? Bisa kok. Kenapa? Nama ini kan sudah dipilih menggunakan handphone sepenuhnya. Kalau memang nggak bisa nih kendalikan dirinya untuk tidak main game, toh apa nih minimal ada sadar diri untuk silent di HP tidak ya nanti seperti apa itu selalu udah musik. Itu berarti bukan hanya games ya, semuanya berkaitan dengan HP. masih kecil lah suaranya. Siapa yang nanya itu kita boleh suara dari Lihat dari kelas 11 sampai sekarang masih udah bawa ketika ada guru main gaming memang saya pernah melakukannya. Tapi itu hargai guru kasihan. Sampai tadi menjelaskan di atas apa dia main game di bawah ibu baru ada perhatikan guru menjelaskan. Memang saya pernah melakukannya itu tak bisa dari ini coba.
menggunakan HP seperti sebelumnya kalau memang sebenarnya ada guru yang keras, nah langsung ambil HP-nya siswa. Mungkin kalau saran guru terhadap guru juga, nah tanya dulu kenapa menggunakan HP, jangan semena-mena untuk langsung mengambil terus nah bawa baru dipanggil orang tua. Mungkin bisa dulu ditanya siswa kenapa menggunakan HP, harusnya izin dulu sebentar. Kalau memang itu diperlukan sekali, jangan sampai memang ini ada keperluan terus dilupa izin, jangan langsung ambil terus bilang dia dikasih kesempatan siswa untuk bicara. Kan kita kan sekarang kurikulum merdeka, dimana bebas berpendapat dulu terhadap guru sebelum mengambil keputusan. Oh berarti komunikasi dua pihak ya? Jadi memang kita belajar dari kasus yang semester kemarin ya. Makanya itu perlu kita konfirmasi sama gurunya ya. Di awal itu buat kesepakatan kelas bagaimana posisi handphone dalam pelajaran kita. Ya, apakah boleh menerima telepon atau apa segala macam yang perlu izin sama gurunya. Itu ya. Mungkin diperbaiki saja kalimatnya itu tadi. Ambil Bu, mungkin saran itu kalau nanti apa namanya Bu? Ya. Menggunakan handphone dengan seizin guru. Ya. Saya. Ya, Bu. Dengan seizin guru. Enggak jauh kalau lagi kayak gitu mungkin jangan sebutnya karena kenapa kok mungkin cara pendekatan terhadap teman masih salah Bu. Kalau bilang sampai tadi disebut anak bilang sementara dengan apa menjelaskan guru ke atas mungkin kayak diri saja sendiri sarannya kayak diri mungkin kalau saya tidak bisa bicara sebut orang karena saya sering menggunakan HP Bu. Kalau sama itu dikasih malu teman Bu. Betul. Bisa ditambahkan lagi dalam satu poin kesepakatan kelas di yang mana sekolah itu ya mungkin sering introspeksi diri. Ya, jadi bisa ditambahkan yang dulu ya. Saya ingin dapat jelas yang masa ini. Sering introspeksi diri. Oke, selesai ya untuk handphone ya. Bisa ya handphone, oke. Kemudian, nah saling menghargai dan menyayangi. Maksudnya, kenapa ada saling itu? Sering introspeksi. Kalau dari introspeksi diri kita serius menyalahkan orang lain, tapi di diri kita itu kesalahan yang juga berada. Dan itu tanpa introspeksi diri, kita serius menyalahkan orang lain, tidak dia diri kita kalau kita yang melakukan kesalahan. Atau misalnya itu bisa juga masuk di saling menghargai dan menyayangi Bu. Di situ kan kamu menghargai orang itu pasti akan dihargai juga. bagaimana Mitra? Kemudian waktu bukan sekali atau tuliskan konsisten dalam konsisten dalam kita harus terus melakukan sendiri dan kita sendiri ya bukan orang lain. Apa sih maksudnya kalau meningkatkan kualitas poin diri, kualitas diri. Orang yang pada 2 poin dari itu kira-kira kualitas diri. Bisa introspeksi diri yang kedua meningkatkan. Apa yang bilang kualitas diri? Ya, meningkatkan kualitas diri, nggak boleh. Harap dan bila, harap dan konsisten. Dan konsisten berefleksi. Refleksi saja, jangan berefleksi. Oh, berefleksi ya. Sekali kita refleksi artinya melihat apa yang sudah terjadi, mengambil pelajaran dan melakukan yang lebih baik
Nah, itu apa namanya? Apakah ini masih perlu? Di mana kan bilang gitu kalau bersih mulus sampai dari kursi ada 4 kakinya tapi 2 jadi dipakai. Gitu ya. Memang sekali memang saya kalau dipakai tidak sebagaimana mestinya. Ya. Masih perlu ya? Ya, Bu. Ya. Memelihara. Ya, memelihara kelas. Sampai pendidik. Apa ini? Memelihara kelas. Yang di bawah, oh ada nih ya, itu nomor 5 ya. Yang di bawah ini. Oke? Ya. Saya kemarin terinspirasi dari video yang sudah upload yang sampai kemarin sampai pakai jalan-jalan terus ketemu. Jadi yang satunya tadi memelihara aset kelas, kemudian yang ke-8 ya, menerapkan Tambahkan juga tidak ada. iya, maksudnya juga itu membiasakan mengucapkan tolong, maaf dan harus itu. Kapan kita mengucapkan terima kasih? Orang dia lagi. Ya, kapan kita mengucapkan terima kasih dia? Nah, kapan kau mengucapkan terima kasih pada siapa? Pada saat kita telah mendapatkan sesuatu ya dari sesama manusia dari Tuhan, kita mengucapkan terima kasih itu perlu dibiasakan ya. Ya. Sudah sama menyambung hari ini. Sudah kita terima kasih sama teman-teman yang sudah Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah juga terima kasih sama orang tua. Sudah, makasih dah pulang. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak, terima kasih. Yang berikut di hari orang tua juga tidak perlu dah. Menghargai dia. Kalau lagi maaf. Kalau kita mengucapkan kata maaf, kapan terakhir kali kau mengucapkan kata maaf?
Jadi sebelum kita minta bantuan sama orang lain, lebih apa namanya, lebih enak itu kalau kita sebutkan kata tolong dulu, ya. Tolong geser dulu mejanya nak, biar mejanya rapi. Daripada dulu saya kan beda dong, beda artinya kalau kita minta tolong dulu. Oke, sudah? Minta tolong berikan haluan. Oke. Sudah setuju ya? Nanti cetak. Ada yang mau ditambahkan? Warnanya kasih lebih cerah. Warnanya kasih cerah, Bu. Oke. Supaya kan taruh tulisannya. Silakan